Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan refleksi pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan kita di SMA Negeri 2 Tandun. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sekalian sudah berkenan hadir bersama-sama di sini. Sengaja kita pada siang hari ini melaksanakan kegiatan refleksi pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan kita, yakni di SMA Negeri 2 Tandun. Adapun tujuan dari kegiatan ini tentu tidak lain adalah untuk meningkatkan kita ini lebih baik lagi. Sebagai dasar dari kegiatan refleksi kita ini, kita akan menggunakan data dari rapor pendidikan kita yang tahun 2024 atau yang terbaru. Nah, seperti diketahui Bapak Ibu, kurikulum di SMA Negeri 2 Tandun ini untuk yang lalu itu kan kita menggunakan dua kurikulum ya. Untuk kelas 11 dan 12 itu kemarin kita masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Dan untuk kelas 10-nya sudah kurikulum Merdeka. Dasar dari kegiatan refleksi kita nanti kita akan menggunakan yang sudah kita laksanakan, yakni dari capaian rapor satuan pendidikan. Refleksi ini juga harus berbasis data gitu kan. Tujuannya adalah bagaimana nanti perencanaan ke depan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, rapor pendidikan SMA Negeri 2 Tandun itu di tahun 2024 ini adalah hasil dari ANBK tahun 2023. Rapor kita untuk kemampuan literasi murid itu sudah hijau. Kemudian kemampuan numerasi sedang atau kuning. Karakter murid hijau. Yang hijau itu baik, kondisi keamanan sekolah baik, atau hijau kondisi kebinekaan sekolah baik, kualitas pembelajaran sedang, kuning juga. Nah, menariknya Bapak Ibu, di antara 6 ini yang kuning itu ada 2, kemampuan numerasi dan kualitas pembelajaran. Yang kemampuan numerasi Bapak Ibu itu kalau dilihat itu walaupun dia kuning sebenarnya ada kenaikan di tahun 2023. Yang parah adalah kualitas pembelajaran, walaupun dia sedang atau kuning tetapi dia sebenarnya nilainya turun dari tahun sebelumnya. Nah itu Bapak Ibu, ini yang perlu kita kira-kira melakukan refleksi, kira-kira apa yang salah dengan pelaksanaan kurikulum di tempat kita. Ini secara umum ya Bapak Ibu, hanya ada 2 yang kuning. Kita bisa lihat yang kuning itu di mana saja. Nah, sesungguhnya di dalam rapor satuan pendidikan itu juga sudah digambarkan nilainya. Yang kuning itu tadi ada di kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, kuning. Nilainya capaiannya adalah 63. Sedang. Indikator mana dia lemah? Nah, kalau kita lihat itu di kualitas pembelajaran, di subindikator metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran kita mungkin yang perlu kita perbaiki ya. Sekitar 12 masalah yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan untuk kita melaksanakan perbaikan. Ya, ini ada kualitas pembelajaran, ada kemampuan numerasi, tadi yang kuning kan Bapak Ibu. Nah, tetapi juga kegiatan kita itu bukan hanya berfokus pada yang kuning. Yang sudah baik itu pun mestinya terus kita tingkatkan. Misalnya nih, iklim keamanan satuan pendidikan itu sudah baik dengan nilai 72,47. Pemahaman dan sikap guru tentang rokok, minuman keras, dan narkoba pada subindikator itu. Dan ini sudah cukup baik, ya baik ya, bukan cukup baik, tapi baik. Tetapi kita juga harus tetap meningkatkan untuk tentunya tercapai nilai yang lebih baik lagi. Berdasarkan rekomendasi yang
dikeluarkan oleh kementerian. Menurut Bapak Ibu atau membaca data ini, siapa yang mau melakukan refleksi atau memberikan pendapat dari apa yang sudah kita capai dari rapor satuan pendidikan kita? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada Bu Sri barangkali? Coba Pak yang di kualitas pembelajaran kita buka. Nah ini mungkin untuk refleksinya itu di metode pembelajaran, yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Nah, kalau direfleksi berarti kita refleksi diri sendiri dulu ya Pak. Mungkin pada saat proses pembelajaran memang kalau saya akui untuk akhir-akhir ini pada metode pembelajarannya kita masih cenderung pakai yang ceramah. Kenapa? Karena pernah saya gunakan metode pembelajaran dengan bervariasi seperti menggunakan IT. Masalahnya kita terbentur pada persediaan waktu pembelajaran, sehingga proses pembelajarannya itu tidak maksimal karena kita butuh waktu yang lama. Pada akhirnya materinya itu tidak terselesaikan gitu Pak. Peningkatan kompetensi GT dan kebijakan yang menunjang dan penyusunan dan implementasi visi-visi sekolah. Kalau yang kedua nih, mungkin perlulah kita buat sebuah workshop ya Pak tentang peningkatan kompetensi GTK khususnya untuk metode pembelajaran yang akhir-akhir ini sering kita dengar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ jadi diharapkan pada workshop yang dilakukan nanti mudah-mudahan kita semua mengenal bahwa siswa-siswa kita itu memiliki bakat yang berbeda, sehingga pada saat proses pembelajaran apa yang kita ajarkan itu memang disesuaikan dengan bakat-bakat mereka. Kalau selama ini memang kita tidak pernah mau tahu anak itu bakatnya di mana. Kita menyamaratakan bahwa mereka harus mengikuti pembelajaran yang sesuai apa mau kita, itu Pak. Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih Bu Sri Nurbaiti. Jadi ya apa yang disampaikan Bu Sri itu pertama masalah waktu tadi ya, dengan metode yang ini mungkin penyesuaian waktu lagi ya, yang kadang kita sulit ya itu ya. Yang kedua ada pelatihan tentang peningkatan GTK ya, kompetensi GTK untuk pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini salah satu program kita yang kita akan laksanakan rencananya dalam waktu beberapa minggu ke depan ini. Dari kemampuan numerasi, ada nggak? Numerasi ini berkaitan dengan bilangan ya. Boleh, silakan Bu Sri. Saya lagi ya Pak. Jadi kemampuan numerasi ini saya sendiri aja kebetulan guru eksak. Ketika dikasih soal seperti ANBK itu memang kemampuan numerasi kita itu nggak ini Pak, nggak memadai mungkin ya Pak, karena memang zaman kita dulu nggak ada namanya literasi numerasi. Jadi yang kita tahu bahwa dulu yang namanya numerasi, hitung-hitungan itu berarti berhubungan dengan tambah, kurang, kali, bagi gitu saja. Sehingga kalau dihadapkan dengan harus membaca itu memang kita kurang. Jadi bisa dikatakan kenapa siswa kita itu kemampuan literasi numerasinya kurang, karena memang kemampuan kita sebagai pendidiknya juga kurang. Nah itu mungkin Pak, mungkin itu dari saya. Ya terima kasih Bu Sri. Kalau kita lihat kegiatan benahi ini adalah kegiatan yang direkomendasikan sebenarnya, bisa kita lihat juga itu tetap peningkatan kompetensi GTK ya kan. Kemampuan numerasi, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Nah jadi berkaitan juga nanti program apa kira-kira selain gurunya GTK-nya ditingkatkan kemampuan
kemampuan kompetensinya juga adalah program yang mengarah ya, atau kebijakan sekolah yang mengarah kepada meningkatnya kemampuan numerasi anak-anak kita. Ayo, ada lagi yang berefleksi dengan data yang kita punya? Baik Pak, kalau untuk tentang literasi numerasi dan kualitas pembelajaran kan tadi sudah dibahas. Sepertinya sama saja dengan pendapat Bu Sri. Kalau masalah kualitas pembelajaran mungkin gurunya yang masih belum pas menemukan metode apa, pembelajaran apa yang bisa sesuai dengan peserta didik kita. Karena kadang kita sudah berusaha menggunakan IT terkadang kan, tapi ya memang kadang 1-2 siswa saja yang bisa mengikuti, yang selebihnya tertinggal. Jadi kadang memang alokasi waktu kita yang masih susah kita benahi. Kalau saya mengenai literasi saja Pak, walaupun mungkin di sana hasilnya sudah baik, tapi di dalam kenyataannya sepertinya siswa masih membaca itu masih menjadi momok yang agak susah gitu Pak. Anak-anak suruh membaca, apalagi kalau diberi soal yang ada ceritanya. Ya, soal-soal yang bercerita seperti soal ANBK itu kan tidak ada soal pengertian saja atau seperti soal C1 saja gitu kan, mau soal apapun pasti ada ceritanya, ada narasinya terlebih dahulu. Nah, mereka kalau sudah mendapat soal yang narasi panjang pasti sudah malas duluan sepertinya membaca soalnya, padahal kadang sudah dikasih tahu apa pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian baca narasinya biar cepat. Nah, tapi kalau sudah panjang gitu kadang sudah malas gitu. Jadi bagaimana solusinya kita untuk semester depan mencanangkan bagaimana anak itu bisa gemar membaca, membuat literasi. Setidaknya entah seminggu berapa kali, biar setidaknya anak itu terbiasa dengan membaca. Karena kita punya perpustakaan pun anak-anak jarang berkunjung ke sana. Ke sana paling meminjam buku dan sebagainya, tapi tidak ada yang anak-anak gemar membaca gitu. Kayak zaman sekolah dulu kayaknya masuk perpustakaan, minjam buku-buku sekolah maupun fiksi, tapi kan membaca. Nah, ini dengan bacaan saja mereka sepertinya malas membaca, buku pelajaran saja kadang tidak terbaca. Nah, bagaimana cara kita bersama-sama besok membuat program literasi sekolah sehingga mungkin kalau literasi yang biasa nanti bisa teratasi, siapa tahu nanti literasi numerasinya juga mengikut gitu Pak. Setidaknya kan literasi numerasi itu kan soalnya pasti cerita juga, nggak langsung 1+1 gitu kan, ada ceritanya gitu. Kayaknya literasinya dulu yang kita perbaiki, mudah-mudahan nanti literasi numerasinya dia menyangkut juga gitu hasilnya. Itu saja Pak. Berarti perlu program khusus Bu Muji ya untuk meningkatkan kegiatan literasi di sekolah ya. Nanti kita coba bentuk tim pengembang kurikulum ya Bapak Ibu, silakan nanti diusulkan ya kira-kira program apa yang bisa kita masukkan untuk semester depan atau tahun depan begitu. Ya, ada lagi satu orang lagi mungkin yang mau berefleksi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mungkin akan sedikit bertanya tentang literasi numerasi Pak ya. Ya. Nah, itu mungkin dari saya pribadi itu juga mungkin masih banyak kekurangan, dan kemudian yang membuat masih bertanya-tanya sama saya itu tentang ini Pak. Jadi datangnya nilai atau dari rapor pendidikan kita ini itu dari mana diambilnya itu Pak. Maksudnya kok bisa nilai kita untuk rapor sekolah itu untuk literasi numerasi ini masih
kuning ya. Kemudian untuk di kualitas pembelajaran di situ walaupun sudah bernilai sedang atau berwarna kuning juga menurun. Nah, ini indikatornya yang diambil itu dari mana gitu Pak. Jadi agak susah, menurut saya itu agak susah untuk melacaknya kesalahannya di mana gitu kan. Tahu-tahu rapor pendidikan kita itu masih sedang dan juga menurun. Nah itu mungkin itu dulu Pak sebagai awal dari pembuka pertanyaan saya Pak. Baik, terima kasih Pak Gendro. Pertanyaan Pak Gendro berkait dengan dari mana sih sebenarnya nilai ini begitu ya. Jadi dari 6 poin ya atau 6 bagian. Ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemampuan karakter, 6 kompetensi ya. Itu 3 di atas itu adalah hasil dari AKM atau ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau AKM kemarin. Ya kan? Di yang bawah, 3 bawah itu ada dari survei lingkungan belajar. Kalau yang di atas itu 3 itu kemampuan murid menjawab soal-soal AKM yang diambil setiap sekolah itu kelas 11 itu 45 siswa secara acak ya. Kita tidak bisa memilih tapi diacak oleh sistem minimal 45 siswa. Kalau dia kurang dari 45 siswa, jumlah siswanya di satu sekolah kelas sebelahnya itu wajib ikut semua. Tapi kalau dia lebih, misalnya 60 siswa kita, cukup 45 yang ikut ANBK itu. Nah, itulah kemampuan anak-anak kita menjawab soal-soal itu. Akan menjadi nilai kemampuan literasi murid, kemampuan numerasi, dan karakter murid dari ANBK. Nah, yang 3 itu kondisi keamanan sekolah, kondisi kebinekaan sekolah, dan kualitas pembelajaran ini dari survei lingkungan belajar namanya. Jadi anak-anak ini disurvei. Jadi bukan mereka menjawab ANBK-nya, tetapi surveinya. Kalau survei kan apa yang mereka rasakan aja, bisa beda-beda jawabannya kan. Tapi ya hasil dari semuanya itu inilah kesimpulannya. Dan kualitas pembelajaran menurut mereka menurun. Sebenarnya guru juga untuk survei lingkungan belajar kan mengisi ya. Nah, ANBK tidak, AKM tidak, tapi survei lingkungan belajar mengisi semua guru. Nah, jadi itulah Pak, Ibu. Jadi kondisi keamanan sekolah meningkat, kondisi kebinekaan meningkat, kualitas pembelajaran menurut orang yang disurvei, menurut siswa kita yang 45 orang itu, termasuk kita juga disimpulkan ada penurunan. Nah, itu Pak Gendro ya. Ada lagi Pak? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Dari hasil rapor pendidikan sekolah kita ini memang sedikit banyak juga sudah menggambarkan memang betul Pak. Jadi apa yang saya rasakan selama saya mengajar di sekolah sini, setelah saya amati beberapa murid ya dari mapel saya tentunya, itu dalam hal kemampuan untuk literasi numerasi ataupun kemampuan menghitung lah yang dasar saja masih banyak anak-anak itu yang masih belum terampil gitu. Misal dalam hal pembagian, pengalian, nah itu masih ada beberapa anak yang saya tes itu masih banyak yang salah dalam mengerjakan. Ya jadi mungkin itu juga menjadi sebab kenapa sekolah kita ini masih memiliki kemampuan literasi numerasi yang kurang. Kemudian di samping itu saya pribadi selaku guru mapel masih mencari-cari tahu apa sebenarnya yang salah itu memang murid atau kemampuan dari seorang guru itu sendiri
Karena begini Pak, saya coba memberikan metode pembelajaran di salah satu materi kimia. Saya gunakan metode diskusi, itu sajalah dulu kan, metode diskusi yang sudah sering digunakan gitu. Jadi saya tengok dari kemampuan anak-anak ini untuk menyampaikan pendapat itu ataupun kemampuan dia bertanya itu masih kurang. Tuh. Jadi kalau dibilang diskusi seharusnya kan ada yang menyajikan materi, kemudian ada juga yang bertanya. Kan seperti itu. Jadi setelah saya amati dalam pelaksanaan diskusi tersebut, anak-anak yang menyampaikan materi ya cuman menyampaikan saja, masih belum bisa memahami apa yang disampaikan. Kemudian audien atau peserta diskusi tersebut itu masih banyak yang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Nah, jadi belum ada lah namanya kerjasama diskusi yang bagus di situ, belum terlihat. Nah, jadi di sini peran saya selaku guru dalam kelas itu sudah saya sampaikan. Yang namanya diskusi itu ada yang menyampaikan materi dan juga ada yang bertanya, kan gitu. Kemudian jalannya diskusi itu dianggap baik apabila terjadi ada yang saling tanya jawab, kan gitu. Jadi ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan ataupun jawaban murid yang kira-kira masih melenceng dari materi pembelajaran saya, tentu peran saya selaku guru akan meluruskan. Nah, dari yang telah saya laksanakan kemarin, saya nilai, nah itu masih butuhlah latihan yang intens untuk anak-anak ini bisa berdiskusi. Nah, dari situ mungkin bisa meningkatkan kompetensi yang lain dari anak, misalnya dalam hal menyampaikan pendapat, kemudian memberikan keputusan gitu. Nah, jadi mungkin memang kedepannya memang perlu kita sebagai seorang guru memang harus menggunakan metode pembelajaran yang memang mengasihkan, kemudian juga merangsang minat dan bakat dari siswa tersebut. Mungkin dari saya itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Gendro, luar biasa pendapatnya, cukup mencerahkan juga ya, motivasi juga buat kita semua. Nah Bapak Ibu sekalian, bahwa berdasarkan rekomendasi rapor ini juga selain disajikan data yang lemah, data yang tinggi juga ada disajikan kira-kira kegiatan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai yang rendah itu. Nah misalnya ini, tapi selalu kalau kita lihat itu selalu ada peningkatan kompetensi GTK. Jadi apapun muaranya siswanya seperti apapun, nanti tetap kualitas GTK-nya itu perlu ditingkatkan. Jadi kita sebagai guru, kalau siswanya kurang bisa ini, pasti gurunya ada yang perlu ditingkatkan tuh kemampuannya biar siswanya juga meningkat kemampuannya. Kan begitu ya? Kalau kita lihat semuanya begitu, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang apa misalnya sesuai dengan yang kurang. Kalau numerasi misalnya peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan, ya kan? Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu. Nah, peningkatan kompetensi ini sebenarnya sudah ada di PMM Bapak Ibu. Ini kalau kita teruskan di sebelahnya itu ada link PMM untuk peningkatan kompetensi itu. Nah, disitulah kita belajar. Selain kita belajar secara offline gitu, bisa berbagi praktek baik dengan kawan-kawan yang lain, tapi juga kita masing-masing kita sesungguhnya sudah punya link untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman ya, misalnya kawan agak kurang tahu solusi ini tapi dia punya pengalaman di situ, bolehlah. Satu lagi ada agak. Oke, silakan Bu Rianti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak jelaskan bahwa salah satu nilai dari rapor pendidikan itu dari survei lingkungan ya Pak, yang diisi oleh Bapak Ibu Guru. Jadi untuk refleksi diri saya sendiri saat mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di survei itu Pak, kan banyak sekali itu. Kadang malas membacanya Pak. Jadi jadi asal jawab lah. Mungkin salah satu yang membuat nilai itu menjadi rendah kan seperti itu Pak. Banyak Bapak Ibu gurunya malas membacanya, kemudian asal menjawabnya. Jadi untuk kedepannya sebaiknya bagaimana gitu Pak? Iya, tentu serius ya kan. Karena jadi nilai di sekolah kita juga itulah kan hasilnya kalau asal. Ya, kira-kira gitu. Ada lagi Bu Fida, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwasannya penurunan nilai itu berdasarkan nilai ANBK gitu kan? ANBK. Kalau AKM itu tidak terlalu fokus itu ya Pak. Yang saya tahu, yang anak-anak itu ketika mau ujian hanya dikasih buku gitu kan, tanpa ada fokus untuk anak itu dikasih pengarahan gitu kan, kemudian dikasih semisal belajar gitu kan, ada pembimbingnya gitu. Memang seperti itu sih gitu kan, memang hanya dikasih buku saja gitu kan, anak itu suruh belajar sendiri. Sedangkan belajar sama kita aja susah kan anak itu, apalagi cuma dikasih buku kemudian suruh belajar sendiri di rumah, ya tentu mungkin tidak dipelajari sama anak itu gitu kan. Nah jadi pendapat saya bisa untuk difokuskan pada, kalau memang ini penting untuk sekolah kita, penilaian sekolah kita, agaknya kita fokus pada nilai anak-anak ini nantinya gitu. Ada kayak semacam course gitu kan, kursus gitu, atau enggak kita kasih apa. Ini kan kita nggak tahu itu pembelajarannya itu fokus kepada materi apa gitu kan Pak. Selama ini memang tidak tahu saya juga materi apa yang diujikan pada ANBK itu. Baik gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fida. Jadi memang sebenarnya ANBK itu memotret kondisi sekolah, bukan kondisi siswanya, tapi sekolah itu. Jadi yang diuji hasil nilai itu bukan masing-masing siswa kan, sekolah kan, kembali ke sekolah kan. Nah itu dia. Tapi itu bagus juga masukannya. Terima kasih Bu Fida bahwa kita memang ke depan harus disinkronkan antara soal-soal ANBK itu dengan, bukan soal ANBK, soal-soal yang ada di pembelajaran itu mengarahlah ke soal-soal ANBK gitu kan. Jadi jangan soal untuk ujian kita sehari-hari itu beda jauh dengan ANBK. Nah itu yang nggak match itu. Seharusnya soal ujian kita juga mengarah seperti soal ANBK. Nah itu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Mungkin ke depan kita perlu lagi melakukan beberapa terobosan. Kami dari pihak sekolah kurikulum tentunya nanti akan menerima masukan Bapak Ibu, kira-kira apa saja yang akan kita laksanakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang tepat saya menyampaikan. Saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.